berbicara tentang pendidikan untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak bangsa ini, anak-anak negeri ini, agar nanti kader-kader terbaik dari sebuah lembaga pendidikan menjadi para pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Bicara tentang pesantren Tahfidz Darul Quran, pesantren Darul Quran ini mulai berkembang, mulai tumbuh atau mulai ada itu sekitar tahun 2003 yang dikomandoi oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur yang punya greget bagaimana mengembangkan pendidikan pesantren yang bukan hanya anak-anak kita itu mampu di dalam ilmu akademik saja, menguasai akademik saja, tapi juga anak-anak kita lebih kepada dominan bagaimana pengembangan akhlak seorang anak buat dirinya, buat orang tua, dan buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang terpenting dari apa yang menjadi cita-cita dari guru kita adalah membuat atau menciptakan sebuah pesantren yang berbasis tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi di tahun 2005 itu adalah awal dari pendidikan Darul Quran secara formal yang diawali dari 9 anak yang pada saat itu yang mau belajar di pesantren Tahfidz Darul Quran. Dan di tahun 2008 pesantren Tahfidz Darul Quran terus mengembangkan bukan hanya pesantren, bukan hanya SMP, tapi juga masuk kepada SMA, tingkat lanjutan dari SMP. Tingkat lanjutan dari SMA Darul Quran yang pada waktu itu tahun 2008 bukan hanya di Bulak Santri gitu. Bukan hanya di Bulak Santri, Ustaz. Jadi SMA Darul Quran itu ada 2 pada saat itu di tahun 2008. Di Bulak Santri ada namanya SMA Darul Quran Nasional Plus. Gitu. Ya, kalau di Ketapang, di Ketapang ini kalau kita napak tilas dari 2003, 2008 kita napak tilas tuh kembali lagi ke Ketapang. Jadi Ketapang itu ada SMP dan SMA Darul Quran Internasional. Jadi tahun 2008 itu mulai di Ketapang. Yang pada saat inilah menjadi sekarang pusat pendidikan pesantren Tahfidz Darul Quran di seluruh daerah. Nah, sekarang jadi pusatnya di sini di Ketapang. Alhamdulillah dari tahun 2005 pendidikan formalnya 2008 SMA sudah mulai, dan lulusan santri pesantren Darul Quran itu sudah lulusannya mulai tahun itu 7.678 santri, di mana lulusan SMP ada sekitar 4.323 yang SMP-nya sampai hari ini 2021. Dan SMA itu ada 2.070 santri yang sudah lulus. Dan untuk lulusan Sigor itu ada 485 santri. Ini yang lulusan. Jadi tahun lulusan angkatan pertama itu tahun 2008 SMP angkatan pertama. Untuk SMA angkatan pertamanya adalah 2011. Ya, 2011. Nah, dari jumlah lulusan tadi sekitar 7.678 santri, ini ada program pendidikan di program pendidikan pesantren Tahfidz Darul Quran itu ada program pendidikan pesantren Tahfidz Darul Quran yang berorientasi ke dinas, gitu ya. Ada juga Iddat Sigor, putra dan putri. Iddat Sigor itu untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SD. Iya, jenjang SD yang mereka memang boarding. Jadi di pesantren Tahfidz Darul Quran itu ada juga yang boarding untuk SD, ada juga yang full day, yang mereka belajarnya pulang pergi, masuk jam 7, pulang jam 4 gitu. Itu yang full day. Ada juga tadi full day ya. Ada juga perguruan tinggi di Darul Quran. Ada 3 perguruan tinggi di Darul Quran. Ada Idaku, ada Stimik, dan ada Uhamka. Jadi
Insya Allah pendidikan yang ada di pesantren tahfidz Darul Quran sini sudah terintegrasi secara struktural, mulai dari tingkat paling rendah yang di Sibyan TK, SD sampai dengan perguruan tinggi, semuanya sudah disiapkan. Dan alhamdulillah di dalam model pembelajaran yang ada di Darul Quran ini adalah model pembelajaran terintegrasi, kurikulum yang terintegrasi, ada kurikulum dinas, ada kurikulum pesantrenan, ada kurikulum tahfidz. Yakni kurikulum pesantren itu ada kurikulum dinas, dirasah Islamiyah. Nah, dari ketiga itu diramulah menjadi kurikulum pesantren tahfidz Darul Quran yang insya Allah dari kurikulum itu goalnya yang ingin dicapai dari lembaga pendidikan pesantren Darul Quran adalah anak-anak yang mampu secara akademik dan mereka juga akhlaknya baik serta hafidz Al-Quran sesuai dengan levelnya, walaupun mungkin kita berharap 30 juz. Nah, jadi ada level-levelnya nanti tuh hafalan untuk Al-Qur'annya. Mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA 30 juz. Walaupun juga di tingkat sigor dan sigor anak-anak SD itu ada juga yang 30 juz. Itulah secara data dan fakta yang ada di pesantren tahfidz Darul Quran. Dan perlu juga diketahui bahwa sekarang pesantren tahfidz Darul Quran kurang lebih ada di beberapa tempat. Misalnya pesantren tahfidz Darul Quran yang segi formal dan non formal ada di 18 tempat. Di antaranya ada di Ketapang untuk putra, di Cikarang untuk putri, di Banyuwangi untuk putra, di Lampung untuk putra, di Jambi untuk putra, dan ada beberapa daerah lain itu ada sekitar 18. Nah, itu untuk yang berbayar. Ada yang perlu kita ketahui itu ada 10 pesantren yang tidak berbayar, gratis. Iya, namanya pesantren Tahassus School, gratis. Berapa tahun ya? Ini untuk pendidikannya 3 tahun untuk anak-anak SMA. Ini subhanallah dari santri-santri yang berbayar ini memberikan kontribusi kepada anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah di Darul Quran. Nah, melalui pesantren Tahassus. Ada 10 pesantren Tahassus. 10 pesantren Tahassus di berbagai daerah penjuru Indonesia ini. Dari mulai Banyuwangi juga ada sampai dengan ke Palembang. Palembang ada sampai ke Medan Sumatera. Jadi di Medan ada, di Sumatera ada, di Medan ada, di Palembang juga ada. Di Jawa ya tentunya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Alhamdulillah pesantren 10 pesantren ini yang mengcover anak-anak yang mungkin perlu kita bantu untuk ikut pendidikannya di pesantren tahfidz Darul Quran, semuanya dari anak-anak ibu bapak itu yang menyekolahkan anaknya berbayar. Jadi insya Allah subsidi silang, subsidi silang buat anak-anak yang punya kesempatan untuk belajar di Tahassus. Alhamdulillah Tahassus pun sudah banyak yang meluluskan anak-anak yang 30 juz. Subhanallah. Jadi kalau bapak ibu menyekolahkan anak di pesantren tahfidz Darul Quran, insya Allah bukan hanya menjadikan anak-anak ibu itu pintar secara akademik, akhlaknya baik, dan juga menghafal Al-Quran, tetapi juga bapak ibu menyedekahkan pembayaran yang dilakukan oleh bapak ibu untuk anak-anak yang bukan kurang mampu. Kalau kurang mampu nanti bahasnya jadi bagi anak-anak yang ingin punya kesempatan belajar di Darul Quran, yang memiliki prestasi. Jadi disitulah jadi mereka bisa kesempatan belajar dari bapak-bapak ibu yang sudah menyekolahkan anaknya di Darul Quran gitu ya. Ada juga pesantren ini lain. Kalau di full day sekolah yang setiap hari masuk jam 7 pulang jam 4 atau SD. Hari Senin sampai hari Jumat. Dari Jumat dari Sibyan sampai dengan SD ini ada 7 yang ini 7. Iya 7. Tapi full day ini punya ada 6 kemitraan. 6 kemitraan yang mereka memiliki kemampuan ekonomi, membuat lembaga pendidikan
tapi franchise-nya dari Darul Quran. Jadi franchise-nya itu. Iya, jadi mengatasnamakan Darul Quran, programnya Darul Quran, kurikulumnya Darul Quran, pokoknya dalam naungan bimbingan pesantren tahfidz Darul Quran. Dalam hal ini di full day ada kita yang mengawasi dan pembinaan untuk sekolah-sekolah full day, ada namanya biro full day, full day. Dan juga di Darul Quran ada perguruan tinggi yang tadi sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, belajar terus berkesinambungan, bisa mulai dari Sibyan atau TK sampai ke perguruan tinggi. Anak-anak Bapak Ibu bisa bersekolah dan bisa belajar memperoleh ilmu di pesantren tahfidz Darul Quran. Insya Allah di pesantren tahfidz Darul Quran itu memiliki tenaga pendidik yang insya Allah tidak kalalah dengan sekolah-sekolah yang lain, sesuai dengan linearitas apa yang dimiliki keilmuan oleh para pendidik yang ada di Darul Quran. Bahkan pesantren tahfidz Darul Quran dengan karakter Quran yang untuk menghafal Al-Quran, pesantren tahfidz Darul Quran menyiapkan guru-guru yang bukan hanya tingkat nasional atau dari Indonesia saja, tapi bahkan kita mengimpor impor guru karena mereka itu memiliki kualifikasi sebagai seorang hafid. Iya, ada yang dari Syria, ada yang dari Yaman. Iya, masya Allah mereka di sini memberikan pembelajaran menghafal Al-Quran buat anak-anak kita. Jadi insya Allah dimudahin lah, bisa ketemu dari guru-guru dari luar negeri. Selain itu juga guru-guru kita yang hebat-hebat dari Indonesia pun sama. Mereka bukan hanya lulusan dalam negeri, tapi juga banyak yang jadi dari lulusan luar negeri, dari Mesir, dari Pakistan. Ada di Darul Quran, tinggal ketemu bisa guru-guru kita. Ada juga dari Malaysia guru kita, dan bahkan guru-guru kita insya Allah tahun ini saja sudah ada beberapa guru kita yang sudah doktor. Artinya memang secara pendidikan di pesantren tahfidz Darul Quran kita terus mengupgrade bukan hanya anak-anak kita menjadi pintar, tapi guru-gurunya juga di-upgrade secara pendidikannya. Mereka di S2-kan, mereka di S3-kan, menjadi dokter-dokter yang memang sesuai dengan spesialisasi. Ada dokter tafsir juga di sini. Ada yang dokter ekonomi, ada dokter pendidikan, masya Allah itu sudah disiapkan. Insya Allah tidak akan mengecewakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa memasukkan anaknya di pesantren tahfidz Darul Quran, karena pesantren tahfidz Darul Quran dengan sekolah yang ada baik formal maupun non formal ini adalah sekolah terbaik untuk anak-anak yang terbaik. Mudah-mudahan kalau anak-anak bapak-bapak ibu-ibu bisa sekolah di sini, di sekolah yang terbaik dan menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang hebat secara akademik, hebat secara akhlaknya, hebat secara hafalan Al-Qur'annya. Insya Allah kita hafalan anak-anak kita, bahkan guru-gurunya itu dibina oleh lembaga sertifikasi sertifikasi profesi. Darul Quran punya itu. Jadi semuanya dikawal di situ. Sertifikasi sebagai guru tahfidz, sertifikasi buat anak-anak kita menghafal Al-Quran sampai 30 juz, sampai mendapat sanad dari guru-guru kita yang ada yang dari Syria dan Yaman. Saya merinding. Gimana keunggulan Darul Quran yang dimiliki gitu kan. Tidak hanya pendidikannya yang beragam, juga menjamin kualitas pembelajarannya. Anak-anaknya juga memiliki sertifikat yang diakui oleh negara lewat lembaga sertifikasi profesi Darul Quran. Nah itu tadi sekilas. Kemudian Darul Quran juga memiliki TMI ya. Iya, Tarbiyatul Mu'allimin Islamiyah ini salah satu program pendidikan mu'addalah yang persis mungkin kalau Bapak Ibu atau Ustaz Yudi tahu seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Gontor. Iya, jadi di situ
kita bukan hanya belajar sama sebenarnya dengan yang formal, dengan yang berorientasi ke dinas, bukan hanya belajar umum, bukan hanya belajar di Rosa, tapi di TMI ini adalah mungkin TMI yang pertama nih, TMI yang pertama yang ada pendidikannya tahfidz, ciri khasnya. Mudah-mudahan ini yang pertama, kayaknya di tempat lain mungkin belum ada. TMI yang biasa ada itu lebih kepada orientasinya mungkin bahasa, ya kemodernan sedikit bahasa dan kitab. Tapi kita memiliki TMI di sini, muadalah di sini lebih penekanannya kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, tanpa juga melepas program-program muadalah tadi, gitu. Dan ini diakui negara ya. Insya Allah ini diakui oleh negara dan SK-nya sudah dikeluarkan. Jadi benar-benar memang diakui oleh negara dan dikeluarkan oleh Kementerian. Jadi alumninya bisa lanjut ke jenjang pendidikan. Oh bisa, sangat bisa sekali, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.